106. Daryl, apa kamu gila? Declan kesal. Dia menunjuk Daryl ketika dia berteriak, mengapa orang-orang sekte garis pantai mendukungmu? Kamu pikir kamu siapa? Dia pasti bercanda. Yang lain juga mengejeknya. Sayang, hentikan. Lily menghentakkan kakinya frustrasi saat dia menarik lengan baju Daryl, wajahnya memerah karena malu. Dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya ketika yang lain mengejek Daryl. Cukup, abaikan saja dia. Declan melambaikan tangannya sebagai tanda pemecatan dan membuat mereka diam. Ayo kita ambil uangnya. Daryl menghela nafas sambil mengeluarkan ponselnya diam-diam untuk mengirim SMS ke Xavier Dixon. Potter bersaudara berjalan ke arah mereka ketika 10 menit mereka habis, mereka menyeret pedang mereka ke tanah. Itu menciptakan percikan api dan suara berderak. Apakah kamu punya uang? Ini hanya 20 miliar dolar, S0 cepatlah. Ocean sudah tidak sabar. Hanya 20 miliar. Declan dan yang lainnya ingin menangis. Uang tidak tumbuh di pohon. Bahkan orang-orang kaya di televisi tidak akan mampu mengambil uang tunai 20 miliar dolar bahkan jika mereka memiliki kekayaan bersih ratusan miliar. Kekayaan bersih di televisi merujuk pada semua aset keuangan seseorang, termasuk perusahaan, properti, mobil, dan sahamnya. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengeluarkan 20 miliar uang tunai. Declan mendekati Ocean dengan cemberut dan mencoba bernegosiasi dengannya. Bos, kita benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Apa? Ekspresi Ocean muram. Kau butuh waktu 10 menit untuk memberitahuku bahwa kau tidak punya uang sebanyak itu. Kau benar-benar sudah mati. Dia memberi Declan 2 pukulan di wajahnya. Pria itu mematahkan beberapa gigi Declan, dan siswa itu hampir pingsan karena kesakitan. Bos, tolong hentikan. Declan meringis kesakitan dan berlutut lagi. Tolong pemantik api, bos. Kumohon, aku mohon. Persetan. Ocean berteriak dan menendang Declan, pria yang lebih muda tergeletak di tanah. Kalian tidak punya uang. Aku akan memotong jari kalian, dan para wanita harus mengikuti kita pulang malam ini. Ocean berkata sambil meraih tangan Lily. Beberapa siswa perempuan menarik perhatiannya. Gadis-gadis itu cantik, dan Ocean tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu wanita yang begitu menarik dalam hidupnya. Karena mereka tidak dapat membayar, dia bersedia memiliki wanita sebagai gantinya. River juga berjalan ke arah para wanita dengan seringai di wajahnya. Dia memperhatikan Yvette dan Cheers, dan dia mengamati tubuh mereka dengan berani. Kamu, seru Lily ketakutan. Wajahnya memerah karena malu dan marah saat Ocean mencengkeram tangannya dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tubuh Cheers gemetar saat dia berteriak. Semakin dia ketakutan, semakin bersemangat Potter bersaudara. Mereka memberikan senyum lebar kepada gadis-gadis itu dan berkata, jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin menghabiskan malam bersamamu. Manny dan murid-murid lainnya tertawa terbahak-bahak. Siswa lain panik, tetapi tidak ada yang bersuara karena mereka tidak berani menjadi pahlawan dalam situasi itu. Yvette berteriak minta tolong ketika River menyeretnya pergi, tetapi tidak ada siswa laki-laki yang membantunya. Dia merasa sangat kecewa dan putus asa. Biarkan dia pergi. Sebuah suara dingin berkata. Itu dari. Ada keheningan total. Declan dan yang lainnya menoleh ke Daryl dengan ekspresi yang bertentangan. Apakah si idiot ini punya keinginan mati? Siswa perempuan lainnya menggelengkan kepala. Adalah. Daryl mencoba bersikap berani sekarang. Dia mungkin mati jika dia mencoba menjadi pahlawan. Bab 507. Apa katamu? Ocean tercengang karena dia mengira dia salah dengar Daryl. Dia menatap pria yang lebih muda dengan heran saat dia menggali telinganya dengan sinis. Katakan itu lagi. Anak ini memiliki keinginan untuk mencoba bertingkah seperti pahlawan. Dia tidak memiliki energi internal. Dia pasti bodoh. Daryl menatap Ocean dengan dingin dan mengulangi kata-katanya. Aku berkata, singkirkan tangan kotormu darinya. Persetan denganmu. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Laut berteriak. Astaga.
Orang-orang Ocean bergegas ke arah mereka ketika pemimpin mereka berteriak. Mereka menatap Daryl dengan dingin sambil menunggu instruksi. Mereka siap untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, Daryl terus berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. "Hei bocah, kamu sangat lucu." Samudra tertawa. "Begitu banyak dari Anda, tetapi Anda adalah satu-satunya dengan keinginan untuk menonjol. Anda memiliki keinginan mati, bukan?" Daryl tersenyum dan menjawab dengan nada dingin, "Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Saya tidak peduli jika Anda ingin menipu orang demi uang, tetapi Anda tidak dapat memiliki wanita-wanita ini, jadi singkirkan tangan kotor Anda dari mereka. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri lagi." "Wah, oke. Jadi kamu memang ingin mati." Ocean terkekeh karena sangat marah. "Pukul dia dan beri dia makan ikan." Tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu selama bertahun-tahun di komunitas seni bela diri. Bocah kecil itu pasti memiliki keinginan mati ketika dia mengancamnya. Beberapa anak buah Ocean bergegas menyerbu ke arah Daryl. Sayang, Lily hampir menangis karena kecemasan. Itu adalah sekte garis pantai. Daryl telah mengambil masalah ketika dia memprovokasi mereka tanpa energi internal. Daryl tetap sedingin mentimun ketika para pria mendekatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan gadis-gadis itu?" Pria yang lebih tua itu tertawa. Ocean mengira Daryl ingin menyerah, jadi dia menyeringai dan berkata, "Beri aku 20 miliar dolar." "Oh." Daryl menatap lurus ke matanya sambil tersenyum. "Saya bisa memberi Anda 20 miliar, tetapi saya tidak berpikir Anda akan hidup untuk menggunakannya." "Apa?" Samudra sangat marah. Mengapa anak sialan ini begitu percaya diri? Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengangkat pedangnya untuk menyerang Daryl. Mani berteriak pada saat yang tepat. "Saudara laut, di belakangmu. Apa yang kamu teriakkan?" Ocean mengutuk sebelum dia berbalik. Dia terperangah. Semua murid sekte garis pantai dan para siswa berdiri di sana membeku. Seluruh pantai emas menjadi sunyi. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki berseragam. Kemudian mereka melihat sekitar 3.000 orang beberapa ratus meter dari mereka. Mereka bergegas menuju pantai seperti ombak. Mereka mengenakan jaket Cina hitam, dan mereka memiliki senjata di tangan mereka. Mereka tampak bermartabat. Pria yang memimpin para pendatang baru itu memegang bendera besar di tangannya. Itu membubung dengan angin laut dengan anggun. Itu adalah bendera keadilan 9 naga. Mereka berasal dari gerbang Elysium. Kami menghukum kejahatan dan menegakkan kebaikan untuk membawa keadilan bagi umat manusia. Para murid gerbang Elysium berteriak serempak. Suara mereka mengguncang langit, dan semua orang dalam jarak 10 km dapat mendengarnya dengan jelas. Bab 508. Mereka dari gerbang Elysium. Ketakutan tiba-tiba muncul di benak Ocean. Gerbang Elysium telah menghancurkan lebih dari selusin sekte jahat dalam waktu 2 minggu setelah pendirian mereka. Tujuan mereka adalah untuk membawa keadilan bagi umat manusia, dan mereka telah membuat guite reputasi di komunitas seni bela diri. Sekte garis pantai telah bertindak secara tirani di sekitar pantai. Mereka bertanya-tanya apakah gerbang Elysium ada di sana untuk mereka. Para siswa diliputi oleh emosi, dan beberapa dari mereka menangis karena rasa terima kasih. Lihat bendera keadilan 9 naga itu. Mereka dari gerbang Elysium. Mereka pasti ada di sini untuk menjatuhkan sekte garis pantai. Mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Gerbang Elysium telah membuat pernyataan di komunitas seni bela diri, dan tidak ada yang menyadari reputasi mereka. Sekte dengan praktik tidak jujur telah menghilang setiap kali bendera keadilan 9 naga muncul. Karena itu, gerbang Elysium dianggap sebagai pelaksana keadilan. Langkah kaki mereka yang berseragam mengguncang bumi dan membuat orang lain kewalahan dengan emosi. Banyak warga berkumpul di sekitar tempat kejadian saat bendera semakin dekat dengan siswa, dan mereka menatap bendera dengan kekaguman. 3.000 orang termasuk Quadruplets Dixon, dan mereka mendekati pantai tanpa tergesa-gesa sebelum akhirnya mereka berhenti tepat di depan Ocean. Zephyr Dixon memelototi Ocean Call.
Tapi tatapannya terbakar amarah. Ocean and River Porter, kamu telah menyebabkan masalah bagi orang lain meskipun kamu adalah anggota komunitas seni bela diri. Gerbang Elysium akan membawa keadilan bagi umat manusia hari ini. Kami di sini untuk menjatuhkan sekte garis pantai. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Kilatan. 3.000 murid menghunus pedang mereka secara serempak, aura pembunuhan yang intens menggulung mereka dalam sekejap. Darah mengalir dari wajah Ocean, dan dia gemetar tak terkendali. Kamu adalah Zephyr Dixon dari The Four Warlord. Dia telah mendengar tentang Quadruplet Dixon sebagai The 4 Panglima Perang. Orang yang memimpin pasukan itu pasti Zephyr. Ocean panik ketika Zephyr memilih untuk tidak menjawabnya. Kita bisa membicarakan ini, saudaraku. Garis pantai. Sekte memiliki bisnis yang sah. Kami tidak melakukan hal yang curang. Dia berkeringat banyak. Meskipun saudara-saudara Porter adalah Marguis Martial level 3, orang-orang mereka hanya gerombolan tanpa banyak kekuatan. Mereka tidak berani menyinggung gerbang Elysium yang terkenal. Para murid dari sekte garis pantai juga berkeringat deras. Mereka bahkan tidak berani kentut. Zephyr mengamati siswa di sekitarnya dengan sedikit senyum, dan dia mempertahankan ekspresinya ketika dia melihat Daryl. Daryl mengirim SMS kepadanya dengan pengingat eksplisit bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai master sekte. Bagaimanapun, 6 sekte masih memperhatikannya. Zephyr menoleh ke Ocean lagi. Tidak ada yang teduh. Kami hanya lewat, dan sepertinya kamu di sini untuk menipu para siswa ini. Para siswa mengangguk. Ya, tolong bantu kami. Mereka mengancam kami. Kamu harus menyingkirkan para pengganggu ini. Zephyr mengangguk mengakui keributan orang banyak sebelum dia berbalik ke Ocean lagi. Dia meledak dalam kemarahan. Bisakah kamu menjelaskan ini? Ya, kami. Ocean, yang terkejut, bermaksud untuk menyangkal perbuatannya tetapi dia hanya merasa putus asa ketika Declan dan yang lainnya menjualnya. Ocean sangat cemas karena aura pembunuh yang merembes dari murid gerbang Elysium. Dia menangis dan berlutut saat dia memohon dengan cemberut. Saudara Zephyr, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Saya meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. River menambahkan dengan tergesa-gesa, ya, kita akan menjadi orang baik mulai sekarang dan seterusnya. Bab 509. Mereka sadar bahwa penolakan mereka dapat merenggut nyawa mereka. Zephyr tersenyum sinis dan berkata, tidak semua perbuatan buruk pantas diampuni. Saudara-saudara, ikat mereka. Mereka yang tidak mematuhi akan mati. Suara acuh tak acuh Zephyr bisa terdengar di seluruh pantai. Murid gerbang Elysium mematuhi perintah dan menyerbu ke depan. Ocean berkeringat deras karena tidak mungkin dia bisa memberontak dalam situasi itu. Dia bahkan mungkin mati malam itu. Semua pengikut sekte garis pantai diikat dengan tali dalam beberapa menit karena tidak ada dari mereka yang berani melawan. Sebarkan beritanya. Nada suara Zephyr dingin saat dia menatap laut. Cari setiap aset tunggal yang dimiliki oleh sekte garis pantai dan distribusikan ke penduduk setempat. Sekte ini adalah sejarah mulai hari ini dan seterusnya. Dipahami. Murid gerbang Elysium berteriak serempak, dan suara mereka mengguncang langit. Kemudian mereka melanjutkan untuk pergi dengan anggun di bawah pimpinan Zephyr. Seorang nelayan tiba-tiba berlutut. Terima kasih, gerbang Elysium. Kami selamanya berterima kasih atas bantuanmu. Nelayan berusia 60-an menitikkan air mata syukur. Dia telah memulai efek domino. Celepuk, celepuk. Lebih banyak orang lokal berlutut dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Terima kasih, gerbang Elysium, telah membantu kami. Terima kasih, gerbang Elysium. Keadilan bagi umat manusia. Hari-hari menyedihkan kita akhirnya berakhir. Sekte garis pantai telah menyita sebagian besar sumber daya di dekat pantai selama bertahun-tahun di sana. Mereka juga menindas warga. Gerbang Elysium telah memulihkan kedamaian mereka ketika mereka menyingkirkan sekte garis pantai. Jadi, mereka sangat berterima kasih. Beberapa wanita menggendong anak ketika mereka berterima kasih kepada Elysium Gate tanpa henti saat mereka melihat mereka pergi. Bahkan anak-anak meniru orang dewasa dan membungkuk hormat.
Sebagai penduduk Pantai Emas, kami di sini untuk berterima kasih kepada Gerbang Elysium. Kami berharap Master Sekte Darby Indomitable berhasil menaklukkan komunitas seni bela diri dan menjadi yang teratas. Seorang lelaki tua di antara kerumunan membuang tongkatnya dengan tangan gemetar dan berteriak sekuat tenaga. Kami berharap Sekte Master Indomitable Darby sukses dalam menyatukan komunitas seni bela diri dan menjadi yang teratas. Kami berharap Master Sekte Indomitable Darby berhasil menaklukkan komunitas seni bela diri dan menjadi yang teratas. Penduduk Gold Beach berteriak bersama, suara mereka serak setelah beberapa saat. Para siswa yang menyaksikan adegan itu saling menatap penuh arti, dan mereka berlinang air mata. Gerbang Elysium memang megah. Bibir merah Cheers menganga kagum, dan wajahnya bersinar karena kekaguman. Kau benar. Aku ingin tahu siapa Darby yang Indomitable. Yvette berkata lembut sambil menggigit bibirnya. Itu dekat satu. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika gerbang Elysium tiba semenit kemudian. Ken tertawa terbahak-bahak. Kita beruntung telah terbakar di gerbang Elysium. Kalau bukan karena mereka, Daryl pasti sudah mengompol. Gelak tawa pun pecah di antara siswa lainnya. Beberapa gadis menatap Daryl dengan cemoohan ketika Daisy Palmer berkata, Daryl, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menjadi pahlawan? Kamu akan mati jika gerbang Elysium tidak datang tepat waktu. Dalam lebih banyak masalah. Bab 510. Dia benar. Daryl, kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak memiliki energi internal. Kamu bisa membuat kami mendapat lebih banyak masalah dengan Ocean Porter jika gerbang Elysium tidak ada di sini. Apakah kamu mencoba menjadi pahlawan? Bisakah kamu melakukannya? Kamu adalah menantu yang masih hidup. Daryl hanya mengangkat bahu menanggapi kritik. Kalian ketakutan ketika orang-orang Coastland mengepung kalian, dan tidak ada dari kalian yang berani berbicara ketika para gadis dilecehkan. Saya memang tidak memiliki energi internal, tapi setidaknya saya punya nyali untuk mengatakan sesuatu. Saya mungkin tidak berguna, tapi kalian bahkan lebih tidak berharga daripada aku. Kamu, orang-orang itu terdiam. Sudah cukup, berhenti bicara. Yvette duduk di dekat api unggun dengan senyum ringan. Apakah kalian tidak lapar? Ayo makan ikan. Dia mengambil ikan bakar dan menawarkannya kepada Daryl. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan, Daryl. Yvette memandang Daryl dari atas hingga ujung kaki. Dia geli bahwa dia berani berbicara meskipun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia berani dan berani. Daryl tersenyum sopan sambil menggigit ikan itu. Silaturahmi berakhir sekitar pukul 18, dan para siswa saling berpamitan. Ken menawarkan untuk mengantar dua siswa Vernale pulang dengan Land Rover-nya, dan dia menelepon Megan Costello tepat setelah dia mengirim gadis-gadis itu pulang. Meg, apa yang kamu lakukan? Pertemuan sudah selesai, bisakah aku mengajakmu keluar untuk menonton film? Ken bertanya dengan penuh semangat. Megan, yang baru saja menyelesaikan shift-nya, terkekeh mendengar kata-kata Ken. Saya harus lulus. Saya lelah. Apakah Anda bersenang-senang dengan pertemuan itu? Ken menghela napas dan mulai merengek. Lupakan saja, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, tapi Daryl sialan itu datang juga. Segalanya selalu salah jika dia ada di sini. Dia benar-benar kutukan. Kami hampir terbunuh oleh sekte garis pantai. Megan kaget mendengarnya. Dari kembali. Mutiara Oriental, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu adalah hotel paling mewah di kota Donghai. Hanya orang-orang terkemuka yang mau menghabiskan uang di sana. Hotel ini hampir selalu penuh karena itu adalah indikator status seseorang untuk makan di sana. Namun, hari itu sangat sepi, dan tidak ada mobil di dekat pintu masuknya. Daryl menelepon Wayne Woodile dan menyewa seluruh hotel untuk menghormati murid-murid gerbang Elysium. Guadruplet Dixon dan 3.000 murid mereka sudah ada di sana ketika Daryl sampai. Aula banquet sudah terisi penuh. Salam, Guru Sekte. Para murid berdiri dan menyapa sekeras guntur saat Daryl melangkah ke aula. Terima kasih. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Daryl melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka melupakan formalitas.
Daryl mengenakan topeng emas sehingga identitasnya sebagai Master Sekte tidak akan terungkap. Daryl melihat sekeliling dan melihat selusin pria diikat di sudut aula banguet. 10 penjahat dan Potter bersaudara ada di sana. Tuan Sekte. Zephyr mendekati Daryl dan berkata dengan hormat, semua saudara gerbang Elysium kita ada di sini, jadi aku harus membawa 10 penjahat dan si kembar Potter ke sini, mungkin mereka bisa melarikan diri. Daryl tidak menjawab Zephyr, dia berjalan menuju tawanan mereka. Master Sekte Darby, kami berdua bersedia menyerah. Ocean berteriak penuh harap. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika dia menolak untuk menyerah pada gerbang Elysium. Daryl mengangguk dan menoleh ke 10 penjahat. Bagaimana dengan kalian? Semuanya memiliki penampilan yang unik, yang menarik. Penjahat tertua satu adalah pria yang kelebihan berat badan dengan wajah tembem. Dia memiliki bekas luka sepanjang 5 inci di pipi kirinya. Penjahat tua dua tampak tajam dan halus, dia memiliki penampilan yang mencolok. Penjahat tua 8 adalah yang paling menarik. Dia memiliki afro, dan dia kurus seperti Atwig. Dia tampak seperti kemoceng hidup dari kejauhan. 10 penjahat menatap Daryl dengan intens, jelas mereka tidak mau menyerah pada tuntutannya. Penjahat tertua satu akhirnya bergumam dengan dingin, bunuh saja kami. Betapa keras kepala. Daryl terkekeh dan membalik telapak tangannya saat selusin obat muncul. Daryl telah menyiapkan Heaven Child Elixir sebelumnya karena mereka bisa sangat berguna dalam memanipulasi orang. Semua orang di komunitas seni bela diri tahu bahwa Heaven Child Elixir adalah obat unik yang hanya dimiliki oleh Grandmaster of Heaven. Setelah tertelan, penawar harus diminum dalam jangka waktu tertentu, atau orang tersebut akan menderita racun. Semua orang tahu tentang Heaven Child Elixir. Daryl memaksa elixir ke dalam mulut mereka tanpa ragu-ragu. Mengapa kamu memiliki ini? Penjahat tertua satu bertanya dengan heran. Daryl mengangkat bahu dan tersenyum. Aku tidak akan berbohong, aku seorang elixir master. Aku bisa menghasilkan ratusan ini tanpa berkeringat. Kamu memiliki elixir hari ini, jadi aku akan memberimu penawarnya jika kamu bergabung dengan kami. Jika kamu menolak, kamu bisa tunggu sampai racunnya masuk dan menderita. 10 penjahat langsung mogok. Mereka tahu tentang efek elixir. Banyak pria pemberani dan tangguh telah memohon penawarnya ketika racunnya masuk.